Pinjam korek Mas ya. Korek baru. Koreknya itu ya masih Rijal ya. Justru Ijal yang pinjam saya, Dim. Oh iya. Kayaknya koreknya masih Rijal itu loh. Udah nyalain ya, Pak? Udah. Ya, pembukanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kembali lagi dengan kami, tentunya yang sudah tidak asing lagi ini ya. Betul. Tim Tamla Tomlo. Oke, tidak usah panjang lebar, Tim. Iya. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini kita sedang ada di sebuah desa atau dusun ya, yang dimana pada malam hari ini kita kembali melakukan misi kemanusiaan. Karena di desa ini ada salah satu warga atau orang yang menghubungi kita, katanya meminta bantuan gitu. Pinggiran kiri itu loh. Aman. Ya, jadi ada seorang yang meminta bantuan kepada kita. Meminta bantuan apa? Iya, minta bantuan apa Mas Arya? Jadi Lur, Bapak ini meminta bantuan kepada kita, bahwasanya katanya apa itu? Terlalu minggir kali. Terlalu ke pinggir. Jadi Lur, saya lanjutkan. Bapak ini meminta bantuan kepada kita, bahwasanya katanya itu anaknya itu tiap hari itu selalu bertengkar. Seperti itu. Cuman untuk informasi lebih lanjut kita masih minim informasi, Lur. Kita hanya dihubungi oleh bapaknya, itu mengatakan katanya minta bantuan ke kita untuk coba menyambangi rumahnya. Apakah akibat pertengkaran dari anak-anaknya itu ada sesuatu yang janggal seperti itu. Jadi saya putuskan atau kita putuskan langsung datang ke lokasi. Nah, nanti kita masih jalan ke arah sana. Ya sekarang gini, kalau misalkan kakak adik berantem itu wajar-wajar saja, Dim. Betul. Cuman ini bapaknya itu katanya bilangnya itu berantemnya setiap hari. Setiap siang, pagi, sore, malam itu berantem loh. Berantem terus. Kalau misalnya kakak beradik berantem kan wajar ya emang. Tapi kan cuma misalnya pagi doang ya, ntar sedela lah. Iya, malam itu udah baikan lagi, Lur. Kalau ini kata pengakuan bapaknya itu katanya itu tiada hari tanpa berantem loh. Iya, betul. Bahkan hal sekecil apapun itu, kayak misalkan mungkin minta rokok atau mungkin kayak makanan pun itu jadi masalah katanya loh. Oke, kita langsung saja Pak ya. Ya langsung lah. Oke Lur, mungkin seperti itu. Nanti lebih lanjutnya kita coba kalau sudah bertemu dengan bapaknya ya. Nama bapaknya siapa, Mas Arya? Nanti tak kasih tahu, karena untuk kejutan. Nama bapak saja kejutan. Sebenarnya belum kenalan, Lur. Soalnya kenalannya itu sama Mas Propo, dan kebetulan ini Mas Propo nggak ikut karena lagi nggak enak badan. Jadi Mas Propo mengutus kita untuk menyambangi rumahnya seperti itu. Oke, mungkin nanti kalau kita udah deket rumahnya kita nyalakan lagi. Kok diam. Preman apa yo? Entar dulu buat preman kok. Nyalain ke? Yang benar, Pak. Ini maksudnya kita belum daerah sini kata nembok. Iya, makanya takutnya. Loh, ini preman lagi mabok apa? Gimana loh? Kita tanyain apa? Tanyain apa? Iya. Mas. Apa? Enggak, Mas. Masa melu campur kali lah. Enggak, Mas. Ini Apa ini kamera?
Maksudnya apa? Bisa Pada apa? melu. Enggak mas, saya lihat dari kejauhan ini masnya sedang berantem. Ya wis biasa, orang kaget. Masa melu campur lah. Ya maksud Mungkin tepat ini mereka pengen adikku itu. Jangan kayak Wis biasa. kakak beradik mas. Oh, berarti apa kok melu? Eh, Mas, eh, jangan mas, main tangan mas. Saya tanya baik-baik mas. Sampai melu Mas. Iya. enggak. Maaf. Justru kita di sini kan mau bertanya kenapa jenengan ini malah pada berantem seperti ini Oh, malam-malam. urusanmu. Orang melu campur. Udah apa-apanya yang udah kowe. Masalah keluarga iki Mas. Masalah Iya, keluarga. Iya kami tahu ya Mas, tapi kan maksudnya kan mbok takutnya ganggu warga yang lain seperti itu, Mas. Oh, sosok peduli kayak gue lah. Ya, lingkungannya yang iki. Harap ngapa sih kok? Masa melu campur. Ya Mas. Apa pengen tak bantai sih senang nyong? Enggak mas, niat Eh? kami ini cuma membantu mas. Iya, Oh, bantai emang kok sapa? Sudah Oke, bocah nu sangat ngomongin bola-bali sangat orang lumrah. sudah sejatinya kita sebagai manusia mas. Nyong paham. Tapi kan orang ngerti watak adine nyong, mulanya nyong ngasih kesuh. Iya ya memang kita memang nyatanya belum tahu siapa jenengan, bahkan kita baru bertemu cuma Lah kan arep ngerti arep ngapa? maksudnya kan ini di pinggir jalan Mas, takut cek. Bebas udah urusan eko lagi urusan nyong karo wong loro kok karo adikku. Arep pakai itu wong tuaku. Ngapa sih? Ya maksudnya Mas, Pak ini kami urusan melu-melu. Mas Urusan jangan kayak melu-melu gitu. Mas. Mas, sampai urusan melu-melu. Enggak mas. enggak Mas. Eh. Bentar Mas. Lagian siapa sih kok nganuin kamera kayak gue? Ya ini kamera bukan kamera apa-apa Mas. Cuman mengingatkan saja ini kan di Itu jalan. urusanmu lah. Yang urusannya karo adikku. Ini kalau memang Astagfirullah. Arep ngapa? Maksudnya memang kalau memang ada urusan itu jangan mana Mas. Apa-apa nanti terserah kok. Allah. Hah? Biar kok. kalau memang Krungu apa ora kayak mikir adikku ngomong ora wedi karo nyong. Gue adik kepribe? Kok Ya. kira pada ndamekna kepribe? Ndamekna ngesuka iki maning. ya kita sih nggak mau mendamaikan maksudnya kalau memang ada urusan keluarga mending diselesaikan di rumah saja. Salah Iya. bosen. Ki bocah ngaruh tepat ini ki ora rampung. Mas, jangan kayak gitu. Istighfar mas. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar Kiai apa kok? Kiai udah apa utuh kok? Udah apa nyong maning? Iya kami memang bukan Campur siapa-siapa. ngapa sih? Oh gitu. Feeling Mas jangan mas. Nggak boleh gitu mas. Mas nggak boleh gitu mas. Maaf. Mas gini aja mas. Ngapain lah? Pokoknya lagi urusan karo wong loro karo Iya. adikku dewek kok. Iya kami akan pergi tapi jenengan jangan di jalan mas. Malu mau dilihat orang mas. Arep sinar wae adikku sing kurang ngajar. Biasa ngelawan dari kakangnya dewek kayak gue. Astagfirullahaladzim. Orang Berapa? campur urusan ini lah, urusan keluarga sih. Iya. Gimana ngene ngapa? Kira dadi wong tua ora guna lah. Iya ki wong tua iki priwe? Wong tua apa? Ya kalau orang ngomong sih kayak isu di rumah sih. Ora guna wong tua kayak gue. Ngali lah. Manut iki. Bapak. Bapak kek Matak ini jenengan yang telepon ya pak. Siapa mukanya? atau mikiran ngalah perikasan kabeh ki. Itu kayak wong tua gue carane mimpi iki. Ala ora peduli. Sing isu Mimpin bal-bal ki. bukan. Sing domong iki ye. Kudu Oke. nyong. Bentar pak. Bentar mas. Bapak kek yang tadi yang telepon kan pak? Ini saya pak. Arya pak. Dimas. Tahu. Dimas ya bener Dimas. Bapaknya yang telepon ya? Iya. Oh. Saya yang telepon. Iya paham. Berarti bener. dikasih nelpon ibu kayak gini, gue ngapa mau kayak telepon itu tuh? Mama ini orang tua jenengan bok mas jangan kayak gitu Lah, mas. wong tua ngapa lah? Sumpahnya. Bosan Benar. ngurusi wong tua kayak gue. Adine barang kurang ajar kabeh. Bisa ngatur kabeh. Mohon maaf gini aja. Kebetulan ini kita bertemu di sini pak. Lebih baik kita selesaikan di rumah bagaimana? Wis kana bodoh ke adikku. Oh sih sekarang harus di rumah saja. Wis kana kau adine. Biar selesai aman. Sekarang aja. Rumahnya jauh apa enggak pak? Ini udah dekat. Sekarang dia mana di rumah saja. Sekarang saja yuk. Diulang anak gue adikku. Lah jenengan ayo karo jenengan mas. Hanya usaha urusan. Biar aman. Ya wis ora urusan nanti kayak Biar aman. di rumah ke. Itu mas. Biar aman. Lah mas Enggak ikut mas? Orang ikut ora peduli. ini- Ikut urusan yang bebas. Orang wong tua ora pasti.
Allahu Akbar. Itu gimana Pak? Aduh. Mas ini Udah Mas, biarin aja Mas. Gimana sih Mas? itu gimana sih Mas? Kakaknya Udah biasa Mas, kita bertengkar sama dia. Wah, gimana aman lah kok. Dia orangnya susah dibilangin Mas. Kita ngomongin di rumah aja, biarin itu mungkin lagi maksudnya lagi tinggi tapi Oke Lur, nanti kita kalau sudah sampai rumah Lur, kita dulu. Cepat dulu. Gimana ini Pak? Ibu di rumah. Ya alhamdulillah sih hitung cepat menjak ibu meninggal ya, alhamdulillah ya wis rukun aja keterlaluan ini juga wis tegap semenjak ibunya masih ada, semenjak masih ada. Tapi sekarang kadang susahnya bagaimana? Dan ngomongnya itu makan apa jenenge makan apa? Zaman ya apa sih apa liweh itu sedang mikir lah umat udah mikirnya. Jadi seperti itu Pak, benar yang Bapak ceritakan ke kami bahwasanya anak-anak penjenengan ini berubah semenjak ibunya sudah meninggal, seperti itu Pak. Iya, jadi semenjak ibu meninggal tuh kayak ini ku warna terus lah aja gini ku terus tahu Udah Mas, lama sampai nggak usah ikut campur keluarga kami. Ini biarkan masalah kami selesaikan dengan keluarga. iya kami sih tidak ikut campur masalah keluarga jenengan, cuma ini bapaknya lagi jelaskan jadi seperti itu Pak. Iya sebenarnya ini susah mengerti sih semenjak ibunya nggak ada, tapi sifatnya malah berubah, sifatnya tidak berubah. Jadi ini itu susah. Jadi karena ya aku jermu mampu dipikir nak. Jadi kira kalau udah damai kalau nggak ini ketengkar terus, tang terus, aman. Ini umat sih mikirnya. Astagfirullah. Tuh mas. Yang ada rukun takut jalan aman. Nah dapat anak lagi bertanggung terus. Itu jalan umat mungkin. Ini berarti kalau nggak bertengkar ya kalau kayak gini Pak, kalau nggak lagi Ya. sama kakaknya Ya kalau enggak itu sih apa? bareng. Nah bareng kan mau taruh Pasti bareng ya ini pun terus. Jadi intinya pun karena pas gini doang itu ya aman. Ini full. Ya. Sarapannya misalnya itu umat bukan enak. Jadi pun arung terus. Lebih saya sih bujuk lah, umurnya waktu panjang, menjaga kesehatan lah, itu mas. Karena di dulu tenang, lanjutannya ya begini juga tenang, tertib, lu senang jalannya, mas. Bapaknya itu kepengen jenengan itu akur sama kakak sendiri. Dulu perasa dibuka di rumah dan adem, gue udah mumet. Di sini aku apa keran ibu jangan pulung dah. Kita jujur, pokoknya ngasih nyaman ya tidak baik. Ayo jangka panjang masih muda kan repot, menjaga diri lah ini lah, tertib, ngaraman ya wis, pokoknya wis bagus lah. Nyunyun amanah lah, ini amanah kan. Pulau senang. Berarti ini tujuan Bapak meminta bantuan ke kita karena anak kita tolong minta kebantuan. Nah, mau perso syuting aman tertib. Udah mau dulu bang. Alhamdulillah pak.
Ini bantu lah sekedar cepat sukses dan mati kan aman aku lulus ini kebayang iya akhirnya ini makanya kan itu tadi kerungu sekarang ben aman tertib lah Gus Pak. Gus udah ngomong. aku sama tengah lagi Pak Gus kita harus ngomong. Mas. Urusannya ngomong apa? Mas. Mas capek gitu mas, tangannya mas, lepasin ini teman saya mas. Lah kepriwe sih Pak? Wah anak lanang ya kayak kula wong jebak. kamu ya karena aku dibeli mandi suara aja cara ibu sih Dia kakaknya kayak ngomong apa tekan turun tempo ora. Jalur kira kok baru oli kayak malah muntrung. duduk dulu mas duduk. Mas itu nggak boleh sama bapaknya seperti itu mas. Mau gimana pun ini kan bapak anu jenengan loh, orang tua. Soalnya dia anggara sampai aman sekarang gua kok kapan dukungnya gujuk apa yang banyak takut ngerasa bikin kan iya jadi singkara sih jujur aman kepenak mas nama desa pandang angkat desa pandang itu aman anak orang aman ya rapi beda itu jadi anak mengukul anak mau ngomong apa enak desa pandang lingkungan nggak desa awak beda Mas, ini ada kakak. Ngapa mereka balik? Mas, Balik apa? Aduh, mau temanku. Ki kon di motor ndi ngene? Minjem motor apa? Beli Beli motor motor di- bayi ngapa? Pokoknya gue kok ngapa sih? iya mas pas kita Tak pernah ngomong. Ngapa balik apa? mas. Aduh, mau temen kon di motor ndi? Ibu, berapa orang? Mending duduk bareng lah Orang langsung beli mas. Anu sangat temen. duduk bareng Lah kon ngapa? panjang dikit Apa nanya apa? ya aman saya akan menjelaskan sedikit mas duduk Kan jangan apa? saya bukan siapa-siapa dari keluarga ini tapi mohon maaf saya mau berbicara sedikit dengan Ki deleng wong tuamu kowe nelponi ngomong apa sih? Urusannya kan kok ngapa nelponi wong dia? Jadi aku Hah? tuh bangun sehat. Itu tegak gitu. Kunci motor ini? Yang nanti kita kasih kunci motor. Iya mas, Coba kita jam 4. Itu pasti itu lah. saya duduk sana lah. Kamu tunggu. Apa ku narapora tergantung adine. Mereka dadi wong tua kepriwe ta didikat dhewe sih kepriwe? Gini mas, kan Pak. Bapak jenengan minta kita datang ke sini. Terus akhirnya dikatu. Karena kan jenengan katanya sering bertengkar sama kita. Entah itu masalah makanan ataupun rokok. Intinya hal kecil. Nah, kok kan itu bocah cilik kan kudune hormati orang sing tua. Kan jaluk ki rokok be. Penelitian ora lumrah. Apa ngene salah dadi kakang. Ora tepat ini be untung jaluk ki bola-bali angel ora lumrah. Adane wong tua kiye Ini kiye. harus kayak ngomong. Ora kaya ngomong priwe maksude. Ini kan dijalur kira aku bayar uangnya. Lah wong ndeleng kok Kan nggak bayar apa ora? kena aku mau bayar apa tergantung kok sing rumah cilik kudune ngalahi. Ngalahi kepriwe ora bae. Wong ngomong be jawab terus saya gue. Iya. Bentar. Di kontinen ini lah. Orang petak yang wis teng omah. Ya itu. Oh. Sempat. Iya kan? Kita pernah enggak pada ini wis gajaris pada kedua ya pada posisi hukum Yo ngerti, Bang. Ngerti. tapi orang gue nggak sih mau orang aman kudu orang main angkat buku hidup banget di pada kuno aku alhamdulillah saya senang Yang pengennya rukun kalau dulu tapi nyatanya jadi kayak gue. ada butuh pokoknya setelah aja kita kan kurang anggaran gua aman kan gampang aman
At secara perang Di kontinent ini lu mau petahnya dalam raimu kayak bapaknya cara petahnya cara kuat. Udah mas, mending aja mas. Saya mohon maaf sebelumnya ini, mungkin memang saya bukan siapa-siapa di Blon ini, cuman tolong mas jangan berantem seperti ini, tidak baik. Cara bilang tinju mas. Cara bilang tinju. Yang pengen banget main orang ributnya pengen bocah tepatin yang injong yang suka masuk penjara atau apa Astagfirullah. rampung urusan yang orang gelip maning terus gini mau ngapa sih kayak gemen akur mas gunanya dipengen tangganya kurang kesambat apa yang malu kalau kita peganu ngajinya rajin mas maju nengene barang lulus SMP mengenai kurang ngajar mulai minum-minuman udut berapa jaluki malah baliknya dari nyong sing pendit nah karena pakai pribe Memang benar gitu mas. kayak takut nih bayar orang ngandel Gini aja mas, ini tahu jangan ini apa mas, coba lihat baik mas. minyak wangi apa lu apa gue Coba lihat ini apa. Apa ya? Wah, naruh ayat. Biarkan anak-anak jenengan tidur dulu ya. berasok, kubiran, ya, adem, supaya Jadi pak, gini pak, mohon maaf dibantulah. Yang kami rasakan di rumah bapak ini memang ada sedikit kejanggalan mengenai apa perdebatan anak jenengan. Di sini saya mencoba meredam emosinya terlebih dahulu pak. Biarkan mereka pingsan terlebih dahulu. Karena pak, yang membuat mereka seperti ini itu adalah perbuatan dari luar pak. Yaitu makhluk-makhluk halus. Dan yang berada di dalam tubuh anak-anak sampean ini memang ada yang memanfaatkan dan membisikkan agar mereka sering bertengkar, agar mereka setiap hari itu bertengkar. Makanya di sini kan bapak kan mengatakan bahwasanya bapak bingung sampai harus berbuat apa, karena setiap hari katanya bahkan setiap pagi, siang, malam bertengkar itu pak. Ya ini pak jawabannya, mereka semua dibisikin. Bicara ramalan sih ya dari pagi ini tetap tertengah-tengah ramalan. Biarkan dulu ya pak ya, bapak jagain anaknya dulu, saya mau coba keluar rumah bapak sebentar ya pak. Jadi Sentral benar. Kon pegang. oke lur, saya akan mencoba tarik dan wujudkan makhluk atau sosok yang mencoba membisikkan atau menghasut lewat hati si anak-anak itu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah kau. Keluarlah, kau tidak usah bersembunyi.
Kaf, ha, ya, ain sod. Allah Akbar. Kemana lu? Mau kemana? Hah? Saya ingin mengakui siapapun yang sudah mengusik diriku di tempat ini. Mengusik dirimu bagaimana? Kau makhluk, kau sengaja membuat keonaran lewat hati-hati anak-anak itu. Pintar sekali kau, ha? Saya tahu dirimu ingin menyadarkan dua pemuda itu. Tentu saja, atas apa yang kau lakukan. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang mengutusmu, ha? Siapa? Kau tidak usah sok bertanya, manusia. Saya bertanya baik-baik, siapa yang mengutusmu? Saya tahu kau memiliki bos. Saya tahu kau memiliki tuan. Jangan dikira saya bodoh. Nantinya kamu akan tahu sendiri siapa yang jadi tuan saya. Aku ingin kau mati. Kau ingin saya mati? Iya. Akan tetapi sebelum kau membunuh saya akan terlebih dahulu melenyapkan dirimu terlebih dahulu. Silakan jika kau bisa. Nahrul Hayat, keluar kau. Wah. Aksim, kafaya insut. Ada satu lagi, Dim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakan ada sesuatu. Keluar kau. Keluar. Allahu Akbar. Nah, memang benar. Kau bosnya? Hah? Ya. Kenapa kau? Sudahlah. Nahrul Hayat, tunduk kau. Saya tidak mau berlama-lama. Makhluk, Siapa dirimu? kau ingin tahu siapa diriku? Berani-beraninya manusia lemah seperti dirimu mengusik rencanaku. Manusia lemah. Ya, saya memang manusia lemah. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Ha? Kau bertanya padaku, ha? Akhirnya kau datang, manusia. Kau mencari apa di rumah yang penuh luka ini? Siapa kau? Siapa namamu? Jalbus. Jalbus, Ya, jin penghasut hati yang mencoba bersemayam di antara rasa sakit dan amarah manusia. itulah indahnya hatiku, manusia. Hati kalian seperti tanah yang berlubang. Jika tidak ditambal dengan doa dan maaf, akan menganga. Dan aku masuk dari situ.
Aku beri mereka kenangan pahit. Kubisikan kalimat-kalimat kecil di malam sepi. Aku membuat mereka saling mengingat luka, bahkan kasih yang tidak pernah mereka dapatkan. Aku tidak perlu kekuatan besar. Cukup satu saja manusia. Kekecewaan yang tidak bisa diikhlaskan. Kau mencoba membunuh mereka secara perlahan. Kau racuni mereka lewat hati mereka. Pintar sekali kau, Jalbus. Lihat manusia. Aku tidak perlu sihir. Aku hanya cermin. Aku tunjukkan pada mereka sisi gelap dari diri mereka sendiri. Dan mereka mencintaiku karena itu. Ya. Mungkin di sini kami tidak datang untuk mengusirmu, wahai Jalbus. Tapi kami akan membuat cengkramanmu itu lepas. Karena malam ini aku akan menyalakan cahaya yang mereka padamkan. Kau tahu Apa maksudmu? apa maksudmu? Apakah kau tidak dengar? Ingat, saya tahu perbuatanmu. Ya. Kau memanfaatkan perjanjian dari ibu mereka. Yang sejatinya permintaan dari ibunya itu agar mereka semua hidup rukun. Dan kau mengiyakannya. Akan tetapi justru malah kau memanfaatkan perjanjian itu dengan cara kau membisikkan hati mereka semua agar selalu bertengkar dan berdebat. Bukankah seperti itu? Hah? Ya, Kau memanfaatkan hal itu. ya, kuakui kau pintar manusia. Dan saya tahu tujuanmu itu untuk apa. Tujuanmu ingin membunuh mereka semua secara perlahan, bukan? Dengan kau mengadu domba 3 hati, ayah, kakak, dan adik. Ya, dengan cara itu, diriku tidak perlu mengotori tanganku sendiri. Karena dengan bisikan saja mereka bisa bunuh saling. Akan tetapi itu semua tidak akan terjadi. Tidak akan manusia. Kau sudah telat. Apakah kau tidak melihatnya tadi? Hah? Kau mengatakan Kakak itu ingin membunuh adiknya. Lebih baik dia masuk penjara daripada hidup bersamanya. kami telat. Justru dirimu yang tidak akan berhasil. Sekarang kau keluarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin-Mu ya Allah. Nahrul Hayat. Kafa ya insop. Ikut saya, Dim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakan ada sesuatu yang ditanam di tempat ini yang membuat mereka itu seperti itu, Dim. Karena memang ibunya dan siapa itu Jalbus itu menanam sebuah benda, ya mungkin bukan benda sih, sesuatu lah. Saya akan coba musnahkan nggih, Lur, agar keluarga dari Pak Yati ini, iya namanya Pak Yati nggih, Lur, tentram nggih, damai. Bismillahirrahmanirrahim. Nahrul Hayat kafa ya insop. Mbok jenengan tahu, Lur, di dalam tanah ini
itu tersimpan suatu benda. Oke, oke, yuk. Kau apa kamu ikut-ikutan? Saya hanya memantau kau manusia. Memantau. Duduk, duduk. Siapa dirimu beraninya menyuruhku? Duduk. Kamu juga mau memanfaatkan momen ini, Tidak boleh. Memangnya saya tidak tahu dari tadi kamu memantau dari arah sana. Kenapa dirimu bisa tahu? Saya hanya ingin masuk ke dalam raga pemuda itu. Jangan. Kau tidak boleh seperti itu, makhluk. Perbuatanmu itu sama halnya seperti tadi itu jalbus. Kau tahu jalbus kan? Saya tahu. Itu perbuatan tidak baik. Dan saya akan membimbing mereka untuk selalu berdoa dan beribadah agar rumahnya semakin damai. Kau tidak usah ikut campur. Nanti kamu mau bernasib sama seperti jalbus. Omong kosong manusia. Yang penting diriku senang. Kau pengen senang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrul Hayat. Apa yang kau lakukan? Ya, Nasrul Hayat. Ulurkan tanganmu. Ini. Kau tidak usah menyakitiku. Ini nggak lihat ini apa? Kenapa kau bisa? Iya. Makanya udah saya kasih itu, ya. Itu cukup untuk kamu hidup selama 1000 tahun, ya. Udah, sekarang kamu pergi. Nggak usah ganggu keluarga ini, ya. Baiklah, saya akan pergi. Nah. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Ya jangan, sini. Kamu manggilku. Sini. Kamu suruh saya pergi, tapi bukan dengan jasad atau raga teman saya. Kamu keluar. Iya. Demi Tom lo. Baiklah, saya akan pergi. Ya pergi. Pergi. Sadarin. Ya itu disadarkan. Bisa lima. Ini tak olesin. Naruh layar. Boleh. Mang. Lah. Dah. Mantap. Sekelas. Sampai siapa? Sampai siapa? Nama saya Dimas. Itu Mas Arya. Ada acara apa? Nggak ada apa-apa Mas, cuman tadi silaturahmi. Silaturahmi sama Bapak kejenengan. Parkirnya di kalau apa nih? Iya yo Pak, batirnya yo Pak. Temennya ini. Anak sana pagi. Enggak, cuma silaturahmi Mas. Nggak apa-apa. Iya. Apa? Ini. Yang turun dia mau gitu. Iya Mas, tadi ketiduran dengan Seduran. Mau dikukuh tamu menepain mau. Mau. Agak. Oh iya lur tadi Mbok. Ada yang tanya ini namanya Pak Yadi nggih. Ini bener ya Pak Yadi ya? Iya. Ya, Pak Yadi. Dan ini yang ini anaknya itu namanya siapa tadi ya Pak? Bayu ya Pak? Bayu dan ini Raka. Kakak adik.
Jadiku Iya. Iya kan. Ini tadi bapaknya udah jelasin gimana itu apa artinya. Jadi Mas, sebenarnya tujuan kami datang ke sini tuh apa namanya? Selama ini jenengan berdua sadar nggak jenengan melakukan apa? Enggak mas. Nggak sadar. Sadar. di luar kesadaran sih. Jadi begini Mas, selama beberapa tahun ini tuh jenengan itu apa namanya selalu bertengkar Mas. Setiap hari, bahkan bapak jenengan sendiri Pak Yadi ini selalu jenengan omelin, bahkan jenengan pernah mengancam ingin membunuh. Dan kejadian itu setelah ibu jenengan meninggal. Mungkin setelah itu jenengan tidak sadar mungkin. Jadi suwi ya Bang. Suwe. Berarti intinya akan terus. Kedua sih jadi melihat Ya ngampurannya pengawalnya pengawalnya kesubai malah ngadine kayaknya kerjaan dipakai misalnya gawe Nah, malah beda perlu rekasan gawe tak rambung pisan ya. Tapi sekarang udah enggak ya mas. Ya alhamdulillah ya bisa lah. Mau kan biasanya sering kunjung awalnya emosi gue jadi bilang papa kan waktu ini kayak bilang Cekel ya. iya kan mau bilang apa ya kan. Masnya juga mas sama. mungkin berapa terus ya itu cuma ya umrah lah. ya karena sudah keluar sifat dari tubuhnya. Jadi Mas berdua ini sebenarnya saya tahu itu bukan karena apa? Bukan karena memang kehendak dari hati kalian sepenuhnya. Itu memang ada bisikan yang memang mencoba membuat kalian itu selalu bertengkar Mas. Nah dengan selama ini kan bawaannya emosi terus kan, Iya masalah sedikit langsung emosi. bilang rasa kita emosi. Nah jenengan juga Mas, ya kan? Oh. Ya itu karena ulah dari makhluk. Ini sih sebenarnya bukan ulah dari ibu jenengan. Memang dulu itu ibu jenengan itu memang melakukan perjanjian sebelum meninggal. Dan perjanjian itu dengan makhluk bernama Jalbus. Jadi ibu jenengan itu pernah melakukan perjanjian mengatakan bahwasanya nanti kelak kalau saya sudah tidak ada, tolong jaga anak-anak saya agar anak-anak saya itu selalu rukun seperti itu. Kalau tahu ngerti ya. Dan justru malah iblis Jalbus itu malah memanfaatkan perjanjian itu, memanfaatkan perjanjian ibu jenengan dengan mengatakan, Jalbus itu mengatakan, iya saya akan penuhi, saya akan membuat anak-anak kamu itu selalu damai. Tapi nyatanya malah berbalik, jenengan malah selalu emosi, bertengkar. Dan itu tujuannya untuk apa Mas? Itu tujuannya itu untuk membunuh kalian secara perlahan lewat bisikan hati kalian. Makanya kalian selalu emosi. Ya seperti itulah yang namanya makhluk-makhluk gaib seperti itu Mas. Dia memanfaatkan celah-celah hati kalian yang goyah. Soalnya kan namanya makhluk seperti itu kan bukan hanya membisiki lewat hati, lewat jiwa, tapi juga bahkan ada yang lebih keras mungkin dengan cara mereka kecelakaan seperti itu. Berbagai bentuk Mas. Dan untuk menghindari itu semua bagaimana? Untuk menghindari itu semua kita harus rajin-rajin beribadah Mas. Walaupun mungkin kita masih dipandang tidak baik oleh orang lain, yang terpenting kita ibadah terlebih dahulu, melakukan kewajiban yang memang sudah diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Untuk menghindari hal-hal semacam itu Mas, kayak bisikan-bisikan yang tidak jelas. Sama halnya orang nyolong, orang mungkin kayak mabok, itu semua bisikan Mas, agar kalian itu melakukan hal-hal itu yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Karena yang namanya iblis itu tak selalu datang dalam wujud yang menyeramkan Mas.
Kadang ia datang sebagai suara kecil dalam hati yang berkata, kamu benar, kamu pantas marah, jangan maafkan dia. Itulah bisikan-bisikan setan yang sangat luar biasa. Jadi mulai sekarang Mas, jaga hati jenengan nggih. Jaga keluarga jenengan. Jangan sampai amarah kecil itu tumbuh kembali dan menjadi permusuhan nggih Mas. Karena bukan hanya manusia yang melihat, bahkan makhluk seperti jalbus, bahkan selain jalbus pun mereka sudah menunggu untuk mencoba menumpang hidup di kehidupan jenengan lagi dalam luka yang tak pernah sembuh. Maka dari itu, agar luka jenengan itu sembuh, jenengan lakukanlah apa yang sudah diperintahkan Gusti Allah. Insya Allah semua akan terhindar. Dan mungkin setelah ini nanti jenengan coba ambil air wudhu, nanti coba sholat sunnah nggih, sama bapaknya juga nanti, dan kirim doa, iya kirim doa untuk ibunya nggih, agar bisa terhindar dari hal-hal seperti tadi, dan rumahnya juga kembali anget nggih. Nggih. Nah kalau saya di rumah sih ya kayaknya rukun. Ya kalau kayak mana ya Geger. biasanya isu sebut. Ya alhamdulillah saya dibantu Mas Dimas sama alhamdulillah. iya. Menurut alhamdulillah, menurut ya juga ya matur nuwun. Ingat, pokoknya perbaiki diri ya Mas, saling memaafkan, jaga hati, karena sekecil apapun emosi yang sedang kalian lakukan itu pasti iblis-iblis itu akan kembali menghasut kalian lagi. Maka dari itu kalian harus, ya seperti yang tadi saya sampaikan nih Mas, baik Lur, jadikan ini sebuah pelajaran nih. Ya di sini saya bukan bukan kita sok paling pintar atau bagaimana ya Dim. Sama-sama belajar. Ya sama-sama belajar. Justru malah terima kasih banget sama Mas Dimas, Mas Arya, Iya Mas. bisa kenal sama bapak saya, hubungi panjenengan, terus saya sama adik saya bisa sadar. Saya bersyukur banget. Ya alhamdulillah terkait tanya rezeki murah panjang umur, karena panjang dulu pas Dimas kali ini alhamdulillah ya semakin subuh ya. Nggih, nggih Pak, nggih. Jadi kesadaran kayak ininya lah Nggih Pak, insya Allah. mengadukung guru-guru aman. Nah ini bisa sering nih bisa atur bermumat ini bisa Nggih Pak. Ngampunane Pak. ngeramal ini senang Yang karena dini ya sering gawe rika puyeng kesel-kesel orang tiwaya pada keko yang ngampurane. nah sebenarnya ya kau juga baru patah karo nang ya cukup degede murane Nggih, alhamdulillah. mana lah mana nah tertib dan senang Nggih. yang itu kan aman Insya Allah ini janji Arab ngelakoni ini kudu berturut lah wilingnya Mas Arya karo Mas Dimas. Insya Allah tak lakoni men supaya keluarga daerah senajan bisa nyewong wadon ya dan supaya berikutku nih Pak. Ya betul sekali Mas. mau kesabaran lah Oke baik teman-teman. alhamdulillah Mohon maaf nggih Pak, Mas, mungkin Iya. kami lancang atau bagaimana datang ke tempat ini, ke rumah jenengan, tapi ya alhamdulillah semua sudah beres insya Allah nggih. Kami akan kembali pulang nggih. Ya mungkin setelah ini kita Pakai kakak ya alhamdulillah alhamdulillah. alhamdulillah gambarannya Pak keras ya ini pun gampang serai ngapura juga pakai ngapura turun Pak. Nggih Pak, nggih. Nggih. dan kami dong masih menjadi seger Nggih, nggih Mas. Oke Lur, mungkin ini kita tutup terlebih dahulu. Saya mau ngobrol-ngobrol banyak lagi sama Pak Yadi nggih. Betul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.